Kenapa, Mas? Kamu sengaja ya mau ngeracunin aku? Ngasih ayam busuk kayak gini banyak belatungnya. Kamu ngapain malam-malam video call sama perempuan? Kok nggak selingkuh? Kamu jangan tuduh aku sembarangan. Kamu mencintai Desi karena pengaruh jin. Hubungan rumah tangga kita itu hancur karena pengaruh jin. Jangan larang-larang aku lagi. Atau enggak, aku kamu bunuh. Jangan bunuh aku, Mas. Aku istri kamu, Mas. Mas. Mati kamu. Semua berawal dari cinta. Dua insan mengucap janji setia, membangun rumah tangga mereka dengan harapan dan doa. Namun seiring waktu tanpa alasan yang pasti, keharmonisan mulai pudar. Pertengkaran kecil berubah menjadi ledakan emosi. Kehangatan digantikan oleh dinginnya jarak. Tak ada yang tahu, tak ada yang bisa melihat. Namun di balik tirai tak kasat mata, ada sesosok jin yang tengah menunaikan tugasnya. Menanamkan kebencian dan menggiring hati menuju perpisahan. Mampukah mereka menyadari adanya gangguan gaib dalam rumah tangga mereka? Apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah rumah tangga yang mendapatkan gangguan gaib. Mampukah cinta bertahan manakala jin sudah ikut campur dalam pernikahan mereka? Langsung kita sambut narasumber kita, Nabila. Mbak Nabila, apa kabar Mbak? Baik, Mbak. Terima kasih Mbak sudah hadir di sini. Silakan duduk Mbak. Terima kasih. Mbak Nabila, kamu sudah siap Mbak untuk membagikan kisah kamu? Siap. Mbak Nabila mungkin bisa memulai dengan menceritakan bagaimana awalnya bisa terlibat dalam cerita ini. Semuanya berawal dari keputusan suami dan saya untuk ngontrak rumah setelah nikah, Mbak. Pas pertama kali saya lihat, rumahnya serem, Mbak. Saya sempat minta cari yang lain, tapi suami saya bilang susah cari lagi. Soalnya memang ini kontrakan paling strategis, dekat sama kantornya. Dan Mbak akhirnya setuju untuk tinggal di kontrakan itu? Ya, saya nurut aja. Walaupun sebenarnya dalam hati saya nggak mau tinggal di sana. Dan ketika Mbak pertama kali memasuki rumah itu, apa yang Mbak rasakan? Hawanya beda, Mbak. Dari depan aja udah kerasa dingin. Dinginnya tuh bikin seluruh bulu kuduk saya merinding gitu. Mas, kok kontrakannya serem banget? Iya sih, kayak angker ya. Tapi kata pemiliknya ini emang rumahnya udah lama kosong, jadi kayak gini kondisinya. Tapi kan lokasinya juga strategis, deket kantor aku. Terus harga sewanya juga murah banget kan. Tapi kok hawanya kayak dingin aneh gitu ya, Mas? Sebenarnya Mas, kenapa sayang? kayak ada yang manggil gitu, Mas. Tapi pas aku lihat, nggak ada orang. Nggak ada siapa-siapa. Aku nggak denger apa-apa. Masa sih? Ya mungkin kamu lagi capek. Ya, ini kita masuk dulu aja. Ya. Tunggu sini. Aku mau nyalain lampu dulu. Ya. Kenapa? Itu. Cuma patung kok nih.
Tapi lumayan kok. Perabotannya nggak jelek-jelek apa? Tapi ya Mas, Hmm. hawanya tuh dingin, sunyi, kayak kosong gitu. Tapi kayak ada yang ngeliatin Mas. Kenapa sayang? Pintunya ketutup sendiri. Sebentar. Cuma angin sayang. Tuh, kamu lihat sendiri kan? Anginnya sih kenceng ya, makanya si pintunya tutup gara-gara angin. Terus langitnya juga mendung, kayaknya mau hujan. Yuk, masuk ke kamar aja. Ya. Udah, jangan dipikirin. Hawa kontrakannya itu Mbak, dari awal sudah bikin bulu kuduk saya merinding. Dan Mbak tetap aja berani tinggal di situ. Ya mau gimana Mbak? Suami tetap kekeh. Apa Mbak berusaha melakukan sesuatu buat bisa menekan rasa takut atau perasaan Mbak itu, Mbak? Saya sempat cerita ke sahabat saya, ke orang tua saya juga. Tapi mereka nyaraninnya untuk lebih rajin lagi ibadah. Jadi Mbaknya rajin ibadah dan suami Mbak sendiri gimana? Apa dia juga ikut rajin ibadah, Mbak? Mas, bangun yuk, kita sholat isya dulu. Nanti aja, aku capek. Abis keliling beresin rumah. Sholat gak sampai 5 menit loh. Biar hati kita tenang kalau udah sholat. Aku ngantuk banget. Dia aja males-malesan. Padahal saya udah ingetin. Tapi rasanya tuh dia nganggep ini semua enteng. Kayak gak ada apa-apanya gitu Mbak. Mas bangun mas. Mas bangun mas. Aku dengar sesuatu di luar mas. Aku dengar kayak ada yang masuk ke rumah kita mas. Mas, mas, bangun mas. Kayaknya ada maling dia mau masuk ke rumah kita mas. Mas. Halo Des. Halo, kamu udah sampai mana Van? Jangan telat ya. Iya, ini udah mau jalan kok, tapi mau sarapan dulu. Lo gimana sih, kamu kok belum jalan? Kita kan harus lanjutin obrolan yang kemarin yang belum selesai. Apalagi hari ini kan kita harus presentasi sama bos. Iya, cepet kok. Soalnya kan aku udah pindah ke kantor sekarang kontraknya. Ya emang sih belum tahu jalannya aja. Ya udah kamu jalan sekarang, nyari jalan biar gak telat. Takutnya nanti macet. Ya udah deh, aku jalan sekarang. Kebetulan aku bawa makanan agak banyak. Nanti kamu sarapan pakai punya aku aja ya. Iya, aman. Des, nanti kita lanjut di kantor ya. Mas, aku masakin nasi goreng kesukaan kamu. Wah, makasih ya sayang. Tapi kayaknya aku nggak sempat buat sarapan. Loh, sarapan kan sebentar doang. Nanti aja deh. Aku ada presentasi sama bos soalnya. Udah deh kalau gitu. Kamu hati-hati di jalan ya. Nanti kalau udah pulang kerja langsung pulang. Jangan keluyuran. Ya udah. Kamu jaga rumah ya. Aku jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati. Kok ada suara ayam ngucur ya? Siapa yang buka keran?
Perasaan aku nggak nyalain keran. Apa tadi aku lupa matiin ya? Soalnya kan buru-buru bikin sarapan. Saya seringnya sendirian Mbak di rumah kontrakan itu. Karena kan suami kerja. Dari awal memang gak nyaman di rumah itu. Tapi semakin saya sering sendiri, rasa gak nyaman itu semakin kuat gitu. Kenapa Mbak? Apa bikin gak nyaman? Apa ada suara-suara atau apa Mbak? Kayak gimana ya Mbak? Saya susah juga ngejelasinnya gitu. Kayak semacam ada suara langkah kaki di atas. Sedangkan kan rumah saya cuma satu lantai Mbak. Dan yang paling saya ingat adalah saya pernah mimpi. Mimpi yang gak bisa saya lupain. Kenapa Mbak? Mimpinya seperti apa? Saya mimpi didatangi oleh sosok pria yang saya nggak kenal, saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi yang pasti, dia adalah pria yang ganteng banget, rapi, bersih. Loh Mbak, saya pikir Mbak mimpi serem tuh ketemu jin atau ketemu makhluk halus gitu. Bukan Mbak. Ini menarik banget loh Mbak. Saya bertemu pria ini rasanya seperti nyata banget Mbak. Saya ngobrol, saya bertatapan langsung sama dia. Tapi anehnya, ketika saya mimpi dia, besok ada badan saya tuh kerasa lemes. Capek yang kayak habis kerja berat Mbak. Kamu tuh kayak diserap gitu loh energinya Mbak. Saya juga nggak paham ya Mbak. Mimpi itu selalu datang. Serius, Rul. Kontrakan aku ini serem banget. Dari awal aku udah nggak srek tinggal di sini. Tapi Mas Irfan tuh maksa banget. Karena katanya susah banget untuk cari kontrakan yang deket sama kantornya. Pokoknya kamu harus kesini sih. Biar kamu lihat gimana suasana kontrakan aku. Mas, bentar ya Rul, nanti aku telepon lagi. Mas Irfan udah pulang soalnya. Mas Irfan? Mas? Mas Irfan? Mas? Mas Irfan? Kamu udah pulang, Mas? Mas? Kamu lagi sakit ya? Mau aku ambil minum? Mas? Kamu kangen ya, Mas? Janggalan semakin terasa, Mbak. Saya pikir suami saya ada di rumah dari siang. Karena ya, kita sempat berhubungan suami istri lah. Cuman setelah saya bangun, suami saya baru pulang kerja. Sebentar. Jadi Mbak yakin yang sebelum itu suami Mbak kan? Iya Mbak, saya yakin banget itu suami saya. Tapi Mbak bilang Mbak ngerasa suami Mbak baru pulang kerja. Entah ya Mbak, rasanya tuh nyata banget Mbak. Apa ada yang janggal Mbak? Mbak ngerasa gak sih ada yang beda dengan suami Mbak? Suami saya jadi semakin berubah. Beda banget. Ya sekarang sama yang dulu. Lebih cantik dan menarik.
jatuh dari istrimu. Ada apa ya, Van? Temenin aku makan siang ya. Masih istirahat nanti. Iya, aku mau, Van. Mbak sempat terpikirkan nggak? Yang bersama Mbak itu bukan suami Mbak. Tapi itu makhluk lain. Mas Irfan? Mas? Bangun mas, udah mau maghrib. Mas Irfan? Nabila, sayang. Nabila. Aku pulang. Nabila. Sayang. Nabila, kamu denger gak sih? Dari tadi aku manggil kamu kemana aja? Mas Irfan habis dari mana? Ya dari kantor lah, dari mana lagi? Kan biasanya juga pulang jam segini. Bukannya kamu lagi tidur? Kamu ngeprank aku ya? Ngaco kamu. Orang aku baru masuk rumah. Mimpi kali. Makanya, kamu tuh jangan terlalu ngalamin sendirian terus di rumah. Silakan mas. Kenapa mas? Kamu sengaja ya mau ngerasain aku? Ngasih ayam busuk kayak gini banyak belatungnya. Belatung dari mana sih mas? Ini jelas-jelas ayam mateng. Kamu sengaja ya cari gara-gara buat ribut? Istrimu pembohong, istrimu berpapa sama suami, istrimu tak berguna. Mata kamu gak bisa lihat? Lihat ayamnya busuk banyak belatungnya. Kamu bisa nggak sih ngomong gak usah teriak-teriak kayak gini? Ya udah kamu mau makan apa? Aku buatin yang baru ya. Gak usah. Aku udah selewat. Mas Irfan tuh semakin berubah. Mas Irfan gak kaya yang saya kenal. Entah dia memang dia Mas Irfan atau bukan. Karena yang saya kenal Mas Irfan tuh orang yang lembut banget, perhatian banget. Dan semakin lama semakin berubah. Sakit saya, Mbak. Mbak,
Jadi sebelumnya Mas Irfan tidak pernah bersikap kasar dengan Mbak. Tetapi mulai begitu semenjak malam itu. Sejak malam itu, Mbak. Mas Irfan, kamu masih marah ya sama aku? Mas, maafin aku soal di meja makan tadi ya. Aku gak bermaksud bikin kamu marah. Aku tahu kamu capek. Aku juga tadi buru-buru karena aku habis beberes. Maafin aku ya, Mas. Mas Irfan, aku pijitin kamu ya, biar kamu agak rileks. Gak mau tidur aku aja. Kamu ini kenapa sih, Mas? Aku kan udah minta maaf sama kamu. Aku mau perbaikin suasana, Mas. Udah, gak usah banyak ngomong ya. Aku ngantuk mau tidur. Kamu pakai parfum apaan sih? Aneh banget baunya. Aku pakai parfum kesukaan kamu, Mas. Ini parfum yang biasa aku pakai. Ganggu tau nggak? Gantisan bajunya. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Aku kan udah minta maaf dari tadi. Sekarang kamu permasalahin soal parfum. Kamu tuh ada apa sih? Mas mau kemana? Aku mau tidur di sofa. Daripada aku mual tidur bareng. Sadar atau Mas. tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi selamanya. Saya curhat ke teman baik saya. Karena teman saya itu religius. Barangkali dia bisa bantu untuk ngatasin keanehan yang terjadi pada rumah tangga saya. Setiap aku pakai, dia suka muji. Duduk, Ro. Apa mungkin masalah parfum? Atau ada sesuatu yang kamu nggak tahu? Aku nggak tahu, Ro. Tapi Mas Irfan itu aslinya orangnya perhatian, sayang sama aku. Tapi akhir-akhir ini tuh jadi sering marah-marah. Hal kecil aja di masalah yang besar buat dia. Kamu pernah pikirin nggak? Mungkin ada hubungannya sama rumah ini? Rumah ini, kenapa? Aku nggak bisa jelasin dia. Tapi aku merasa ada yang aneh di sini. Aku seperti merasakan ada aura nggak enak. Dan tadi aku lihat ada bayangan di dekat jendela. Cepet banget. Cuma sekilas. Tapi aku yakin aku lihat. Bayangan. Seperti ada yang mengintai dari sana. Aku nggak tahu, Bill. Tapi aku rasa rumah ini nggak kosong. Kamu ngerti kan maksudku? Terus aku harus gimana dong? Mas Irfan nih udah jauh dari ibadah, diajak sholat gak mau. Tapi Kamu harus kuat, Bill. Nggak bisa kalau kamu sendiri. Kalau Mas Irfan nggak mau, kamu yang harus terus jaga rumah ini tetap terang. Dengan doa. Bill, dengan doa, jangan pernah lelah untuk meminta perlindungan.
Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, bantulah aku agar terhindar dari setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Siapa yang buka pintu ya? Apa jangan-jangan Mas Irfan? Makasih ya Mas. Kiriman makanan ini dari kamu. Ya, mudah-mudahan kamu suka ya sama makanannya. Aku suka banget deh. Syukurlah kalau kamu suka. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Gemes banget. Aku masih gak nyangka aja kalau kamu tuh ternyata suka sama aku. Sebenarnya juga aku udah suka sama kamu dari lama, Lis. Kalau kamu udah lama suka sama aku, kenapa kamu nikahnya sama Nabila? Ya justru itu makanya aku nyesel banget nikah sama Nabila. Emangnya kenapa, Mas? Iya, soalnya Nabila tuh orangnya pemalas. Udah kayak gitu nyebelin banget lagi. Mas? Mas, bangun Mas. Jangan tidur di sofa. Nanti badannya sakit-sakit loh. Mas? Mas Irfan? Kamera kamu rusak ya, Mas? Halo, Mas Irfan? Sial, bisa ketahuan nih gua. Balikin gak ya, Bang? Gak mau! Dasar perempuan gak tau malu ya! Awas ya kamu! Beraninya ya? Kamu ngambil handphone aku terus ngomong kayak gitu. Kurang ajar kamu ya. Kamu ngapain malam-malam video call sama perempuan? Kok nggak selingkuh? Ya aku lagi bahas soal kerjaan. Aku kan sama Desi satu tim di kantor. Ya wajar dong kalau aku video call dia. Aku nggak percaya. Kamu pasti mau selingkuh. Tadi aku tanya kamu mau ngapain, kamu gugup jawabnya. Pasti selingkuh kan? Kamu jangan tuduh aku sembarangan. Kamu tega ya? Kamu tega melamar aku? Udah, kamu masuk. Aku mau tunggu. Masuk! Sejak saat itu, suami saya semakin kasar sama saya, Mbak. Apa sih ya Mbak yang bisa membuat suami Mbak bertindak seperti itu? Ya karena saya curiga kalau suami saya ada hubungan spesial sama teman kantornya. Dan Mbak pernah coba konfrontasi suami Mbak mengenai kedekatan hubungannya dengan teman kantornya itu Mbak? Tapi suami saya nggak ngaku. Alasannya ada aja lah. Kerjaan, inilah, itulah. Ada aja alasannya, Mbak. Jadi dia berkelit terus ya Mbak tiap kali kamu tanya? Iya, Mbak. Oleh karena itu, saya tetap curiga. Saya mau buktiin sendiri gitu. Apa sih hubungan mereka? Apa tetap sebagai hubungan teman kerja? Atau mereka beneran selingkuh? Desi menunggu Irfan. Desi menunggu Irfan.
Siapa ya yang buka pintu depan? Apa jangan-jangan Mas Irfan? Ternyata benar Mas Irfan yang buka pintu. Mau kemana ya dia? Apa jangan-jangan ke rumahnya Desi? Kok Mas Irfan gak bawa handphone ya? Aku harus cari alamatnya Desi. Pasti ada di sini. Mas Irfan selama menikah sama aku gak pernah ada rasa perhatian sedikit pun. Bisa-bisanya dia perhatian sama perempuan lain. Des, buka Des. Desi. Desi. Kamu ngapain malam-malam kesini, Mas? Aku tiba-tiba kangen banget sama kamu. Aku juga akan banget sama kamu. Ternyata suami saya beneran selingkuh, Mbak, sama teman kerjanya. Sabar ya Mbak. Sabar ya Mbak Nabila. Makasih, Mbak. Aduh, maaf saya jadi kebawa suasana. Hati saya jadi sakit kalau ingat momen itu. Iya Mbak, gak apa-apa Mbak. Gak apa-apa kok Mbak. Saya bisa paham perasaan kamu Mbak sebagai perempuan. Mbak Nabila keluarin aja Mbak. Luapkan semua kesalahan kamu Mbak. Ya. Dasar ya, perempuan gak tau malu. Bisa-bisanya kamu ngajak suami orang masuk ke rumah kamu. Suami kamu tuh udah ngecinta sama kamu, ya? Itu cintanya sama aku. Jaga diri. Belum nggak? Ya. Jangan sakitin Desi. Desi itu benar. Mau apa, Mas? Aku udah gak cinta sama kamu. Aku cintanya sama Desi. Paham? Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Aku gak nyangka Mas Irfan udah gak cinta lagi sama aku, dan dia lebih milih perempuan lain. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Kamu lama banget deh. Panas tau gak? Maafin aku ya. Will you marry me? Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang telah terjadi. Kini ku harus pergi jauh
Perasaan saya hancur banget saat itu, Mbak. Bisa-bisanya dia ngomong di depan banyak orang kalau dia udah gak cinta lagi sama saya. Salah saya apa, Mbak? Sabar ya Mbak, sabar. Yang namanya manusia belum bisa berubah malah ketukar perasaannya. Ini bukan salah kamu Mbak. Sejak saat itu, semua kenangan manis saya sama suami saya berubah jadi kenangan pahit. Sakit, Mbak. Sakit. Iya Mbak. Saya bisa memahami perasaan kamu Mbak. Tapi please Mbak Nabila jangan larut dalam kesedihan Mbak. Mbak yang kuat ya Mbak ya. Kamu pasti sama. Makasih, Mbak. Sudah lebih tenang sekarang. Terus, Pak, setelah itu, saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya. Tapi apa, Mbak? Tapi setelah itu ada yang janggal, Mbak, sebelum saya pulang. Mbak apa lagi? Apa yang janggal Mbak? Kamu emang udah gak cinta sama aku lagi? Lebih baik aku pulang ke rumah orang tua aku aja. Aku mau pulang ke rumah orang tua aku aja, Mas. Kita nggak usah pertahanin rumah tangga ini lagi. Kamu kalau mau mesra-mesraan sama Desya, ya sana. Punya kesakitan, dia malah ketawa kayak orang kerasukan. Aku harus pergi sebelum dia makin aneh. Aku heran, Nurul. Waktu itu, Mas Irfan ketawa setelah aku ngedorong dia. Padahal kan harusnya dia kesakitan ya. Tapi dia malah ketawa kayak orang kerasukan. Dan setelah itu, ada kejadian di mana aku nggak bisa ngeliat dia di cermin. Padahal jelas-jelas dia ada di depan mata aku. Nabila, kamu boleh percaya atau enggak, tapi aku yakin rumah tangga kamu itu udah diganggu sama jin. Sim, kenapa Mila? Aku baru ingat. Setelah aku pindah ke rumah itu, banyak banget kejadian yang janggal. Kejadian janggal apa? Mas Irfan? Mas? Bangun, Mas. Udah mau maghrib. Bila, sayang. Jadi waktu itu, harusnya Mas Irfan belum pulang dari tempat kerjanya.
Tapi tiba-tiba aku lihat dia udah di rumah. Tuh kan, aku jadi makin yakin kalau rumah tangga kamu itu udah diganggu jin. Irfan yang kamu lihat itu pasti jin yang lagi menyamar untuk menipu kamu. Apa bener ya? Mas Irfan itu selingkuh karena gangguan jin? Jadi kalau kata teman saya, rumah tangga saya diganggu sama jin, Mbak. Makanya suami saya berubah jadi kasar dan selingkuhin saya. Ya Allah Mbak, masa sih Mbak di zaman modern ini masih ada manusia diperdayai oleh jin? Saya juga shock, Mbak. Saya nggak pernah percaya sama hal-hal kayak gituan. Saya pikir itu cuma ada di cerita aja. Tapi buktinya saya ngalamin sendiri, Mbak. Lalu Mbak, apa yang kamu lakukan setelah kamu mengetahui adanya gangguan jin? Sebenarnya saya bingung karena saya nggak pernah berhubungan sama jin. Tapi saya yakinin diri saya bahwa saya harus berjuang untuk nyelamatin suami saya dari gangguan dan tipu daya jin itu. Kamu yakin Mas Nabila nggak akan marah kalau aku kesini? Aku trauma loh dihajar dia. Kamu tenang aja deh, siku sayang. Kalau Nabila nanti kasarin kamu, aku bakal balas dia lebih. Lagian kan, aku juga udah mau urus percayaan aku sama dia. Jadi kamu gak usah khawatir. Oke, akhirnya kita bisa bermesraan tanpa adanya dia ya Mas. Iya sayang. Oh iya, kamu mau minum apa? Teh panas boleh? Teh panas? Ya udah. Aku ambil dulu airnya. Kamu tunggu. Oke. Juga kamu dari sini. Kalau enggak aku hajar sama. Keluar dari rumah. Kamu pergi dari sini. Kamu berani-berani datang ke rumah aku lagi. Aku hajar kamu ya. Aku belum pergi. Kamu ngapain di sini? Mana Desi? Aku nggak tahu Desi di mana. Nggak mungkin. Kamu pasti usir Desi kan? Iya aku usir Desi. Kenapa? Kau lukai cinta. Kamu itu mencintai Desi karena pengaruh jin. Kamu gila ya? Aku tuh bener-bener cinta sama Desi. Mas, kamu mencintai Desi karena pengaruh jin. Hubungan rumah tangga kita itu hancur karena pengaruh jin. Ngomong kosong. Aku tuh cinta sama dia ya. Gara-gara aku tuh kesal sama kamu. Sama sikap kamu, bukan gara-gara jin. Kamu itu cinta sama Desi karena pengaruh jin, Mas. Sadar aku istri kamu. Diam, jangan banyak ngomong. Mau ngapain, Mas? Mau ngapain? Kamu jangan larang-larang aku lagi. Atau enggak, aku bunuh kamu ya. Mas, jangan, Mas! 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 Jangan bunuh aku, Mas! Diam kamu. Aku istri kamu, Mas! Mati kamu. Assalamualaikum. Siapa kalian? Pak Ustadz, tolong suami saya, Pak. Irfan, kamu jangan sakiti istri kamu ya. Karena sebaik-baik seorang suami adalah suami yang bisa melindungi istrinya. Sadar atau tidak kau lakukan itu.
kau lukai cinta setiaku. Mas, aku masakin nasi goreng kesukaan kamu. Wah, makasih ya sayang. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku tidak akan melindungi dia. Kalian jangan ikut campur atau kalian saya bunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ngapain? Kamu terkena pengaruh jin. Dan semua masalah di rumah tangga kita itu semuanya pengaruh jin, Mas. Kau lukai cinta setiaku. Pantas saja. Tiba-tiba aku benci kamu. Tiba-tiba aku sebel sama kamu. Ternyata itu pengaruh jin semuanya. Rusak sudah aku dan hidup. Alhamdulillah. Iya Irfan. Kamu habis kena pengaruh jin. Dan rumah tangga kamu berdua hampir berantakan. Karena pengaruh jin yang jahat itu. Pak Ustadz, gimana caranya biar saya tidak kejadian lagi hal seperti ini, Pak Ustadz? Iya, Pak Ustadz. Apa yang harus kami lakukan, Pak Ustadz? Kamu berdua harus lebih tekun beribadah kepada Allah. Dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, yang namanya jin dan setan yang terkutuk tidak akan mengganggu kalian lagi. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Ustadz. Makasih ya, Nurul. Alhamdulillah, sejak saat itu saya dan suami saya udah gak pernah diganggu sama jin lagi, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Saya ikut senang dengarnya, Mbak. Ikut lega, Mbak. Karena dari tadi tuh saya ketakutan, Mbak. Ngikutin cerita Mbak. Karena melibatkan makhluk yang tak kasat mata. Tapi alhamdulillah, akhirnya semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah hubungan saya dengan suami semakin harmonis. Suami saya semakin mesra, semakin romantis sama saya. Dia juga semakin rajin ibadahnya. Alhamdulillah, Mbak. Tapi maaf ya, Mbak, kalau saya lancang. Selingkuhan suami, bagaimana kabarnya? Ternyata setelah suami saya sadar dari tipu daya jin ini, perempuan itu juga ikut sadar. Akhirnya dia minta maaf sama saya. Dia mengakui itu. Dan agar kejadian ini tidak terulang lagi, dia pergi keluar kota. Saya tahu kabar dia sudah bahagia, Mbak. Dia sudah menikah dan memulai kehidupan yang baru. Syukurlah, Mbak. Kalau semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, saya ikut senang, Mbak. Dan Mbak Nabila, terima kasih sudah berbagi kisahnya dengan semua pemirsa Catatan Hati Perempuan. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi mungkin terdengar seperti fiksi, namun terjadi dalam kehidupan nyata dan bahkan dialami oleh Mbak Nabila. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, utamanya bagi kaum perempuan, bahwa godaan itu bisa datang dari mana saja dan dalam bentuk apapun. Maka kita harus mendekatkan diri kita lagi pada Tuhan Yang Maha Esa
dan berdoa agar senantiasa berada dalam lindungannya. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan dan sampai jumpa dalam episode berikutnya.